Juru kunci atau mah? Juru Seluruh tinggi pemerintahan. antara seluruh pemerintah. Artinya tuh apa? Kalah. Tidak mau mikir periode kedua ya? Jadi Berapa orang yang digeser? Hah? Sopan banget ngomongnya. Saya sekarang berada di satu tempat. Agak asing ya, saya nggak pernah bikin podcast di sini. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini saya diundang datang ke sebuah kota, sebuah kabupaten. Wah, keren banget. Dan ini harus menjadi contoh bagi banyak daerah di Indonesia. Melakukan transformasi yang luar biasa dari peringkat bawah gitu dalam berbagai kategori dan sekarang menjadi salah satu kabupaten terbaik di Indonesia. Dan ini adalah comment centernya. Dan tamu saya, padahal saya yang jadi tamu sekarang, adalah salah satu bupati hebat Indonesia. Ya, Kang Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Helmi. Keren nggak salah tuh kok ada logo gue di situ. Ini Komnas Antara. Sakti Pak Helmi. Apa? Sakti. Sakti. Jadi hari ini saya diundang seharian. Diculik saya untuk hadir di Sumedang dan menyaksikan transformasi luar biasa. Jadi betul tadi ya. Dulu apa peringkat yang juru kunci di Jabar itu apa? Iya, saya dilantik pertama 20 September 2018. 2018. Dengan baseline-nya itu untuk akuntabilitas kinerja. Ini penting nih. Sumedang ini nilainya 46. Iya. Ranking ke-27 Dari 27 kabupaten kabupaten kota. Juru kunci atau mah? Juru kunci. Iya. Kemudian sekarang hasil 2020 Iya. kami nilainya 70 lebih. Wow. Sekarang sudah peringkat ke-5 besar di Jawa Barat. 5 besar Jawa Barat. Nasional? Nasional kita baru lihat peringkat di regional di Jawa Barat. Regional, ya. Untuk akuntabilitas. Ini artinya tuh apa? Kalau saya akuntan. Iya. Ini bupati juga luar biasa, doktor dalam bidang akuntansi. Kalau saya S2 doang akuntan, itu pun udah dingin banget S2 doang. Apa sih artinya? Apa akuntabilitas itu apa sih? Pak? Berarti tata kelola pemerintahan kita sudah berbasis kinerja, Berbasis kinerja. sudah berorientasi hasil. Yap. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan itu dapat Tanggung dipertanggungjawabkan. jawabkan. Ada manfaatnya, ada dampaknya untuk rakyat. Wow. Itu intinya. Jadi betul-betul anggaran itu berbasis kinerja, berorientasi hasil, ada manfaat, ada dampak, dan setiap rupiah yang dikeluarkan jelas dampaknya, jelas manfaatnya, dan ada indikator kinerjanya. Oke, dan saya mendengar Sumedang baru saja mendapatkan penghargaan yang terbaik dalam bidang e-government. Betul. SPBE atau SPB. e-government. Jadi itu sistem Pemerintahan berbasis elektronik. elektronik. Atau e-government. E-government. Alhamdulillah kami dari 2,4-an Indeks semula sekarang 3,8. dan tertinggi di antara Tertinggi seluruh pemerintahan di antara seluruh pemerintahan di Indonesia. di Indonesia, tapi dengan kementerian kami Ya. kedua di bawah 8. Hanya di bawah 8. Hanya di bawah 8. Jadi Jadi Jawa Barat kalah. kalah. Kang DKI kalah. Dan saya dulu berguru ke Banyuwangi, Berbaju lagi. ke Sabasa, ke Mas Anas. Dan sekarang Banyuwangi saya lihat bilang udah nggak dulu di ke top Mas 10 ya. Anas, Mas Anas saya akan kalahkan Banyuwangi. Oh, Untuk SPBE saya sudah mengalahkan ya, alhamdulillah. saya lihat Banyuwangi sudah tidak di top 10 ya. Masih kalau salah, masih. Masih. Di 8 tuh di berapa untuk Oke. SPBE ini? Padahal dulu nomor 1 ya. Dulu lumayan berkaitan dengan e-government-nya. Oke, Pak Bupati, saya tahu nggak gampang melakukan perubahan-perubahan Betul. itu. Ya, Bapak kan dari jalurnya dari jalur partai kan ya? Dari partai. Sebelumnya DPR kan? DPR, ya. Tidak bukan seorang birokrat yang dari bawah kan? Bukan pemimpin organik. Betul, Dan wakil juga begitu kan? betul, Wakil juga DPRD, ketua DPRD Bandung dan kemudian sekarang mendampingin Bapak. betul. Saya tahu Bapak itu adalah orang dari luar masuk ke dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang yang orangnya itu-itu aja. Nggak gampang melakukan perubahan. Apa yang Bapak lakukan kok bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat? 2 tahun kan? 2 tahun. Pertama, kembali ke titik awal saya ke Sumedang. Ya. Saya orang Sumedang tentunya. Ketika di Jakarta, melihat Sumedang yang mohon maaf kurang terurus, Ya. saya kembali dengan niat utama ingin membangun Sumedang. Jadi pertama ada patriotic call.
Patriotikon. Ya. patriotik untuk kembali ke Sumedang, Membenahi daerah. memajukan Sumedang, karena di dalamnya ada anak cucu saya. Jadi muncul political will, muncul kemauan kuat. Jadi saya membuatkan niat dan tekad untuk melakukan perubahan di Sumedang ini. Oke. Dengan cara apa? Pertama tentunya berangkat dari masalah. Ya. Saya harus paham akan masalah yang ada di Sumedang, Di mapping dulu di persoalan mapping, dan saya dapatkan dari riset, dari survei. Apa masalah utamanya Ya. di Sumedang? Ada kemiskinan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada jalan yang rusak, dan sebagainya. Kinerja ASN. Ada yang semua rendah. itu ya? Ada. Jadi kita urut lagi. Garis kemiskinan di atas rata-rata Rata-rata nasional. nasional. Stunting di atas Nasional. nasional. Apalagi? Kemudian Kinerja ASN juga kinerja ASN di rendah. bawah. Karena di akuntabilitasnya kan rendah, Rendah. berarti di bawah. Di bawah. Kemudian banyak infrastruktur yang rusak di Sumedang. Jalan-jalan banyak rusak. Banyak yang rusak. Itu adalah pandangan masyarakat. Hasil riset kami, hasil survei, dan melihat data itu, berangkat dari data itu, berangkat dari masalah, Ya. saya harus hadir untuk mengatasi masalah dengan cara menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang berdampak kepada mengatasi masalah tadi. Jadi masalah dulu, baru dicarikan kebijakannya untuk mengatasi masalah itu. Jadi setiap kebijakan yang saya putuskan Harus berdampak kepada mengatasi masalah. Istilah saya dengan Pak Sekda itu harus impactful. Betul. Yes. Harus ada Ini impact. Ya, memulainya Pak Helmi memang tidak gampang dong. tidak gampang. Wow. Saya pertama Pasti. itu begitu memulai bagaimana pelayan bisa cepat. Pelayanan dulu. Pelayanan. Karena kita adalah pelayan publik. Pelayan publik. Yang saya sampaikan tadi, sebagai pelayan itu harus ada niat dalam hati kita, layani rakyat dengan baik. Kalau kita melayani rakyat dengan baik, Allah akan mempermudah urusan kita. Saya ulangi nih. Gitu. Kalau kita melayani rakyat dengan baik, Allah akan melayani kita atau Mempermudah. memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi intinya gini, kalau kita mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu intinya. Saya dilantik September, Oktober saya luncurkan KTP lewat kantor pos, diantarkan langsung gratis. Jadi waktu itu saya lihat di riset bahwa rakyat ini kesulitan berbulan-bulan dapatan KTP. Ya, antri gitu ya. Ngantri. Akhirnya saya buat kebijakan di Sukcapil, saya minta KTP kerjasama dengan kantor pos. Rakyat Sumedang hanya datang sekali Ke kantor pos, ke Sukcapil, Dukcapil, atau ke kecamatan, datanya masuk, langsung pulang ke rumah. nanti diantar oleh kantor pos. Kantor pos gratis. Itu 2018. Enggak ada pungutan-pungutan. Ada pungutan gratis. Memotong pertemuan antara masyarakat dengan pemberi pelayanan. Itu 1 bulan setelah Pak Bupati terpilih ya? Saya terpilih. Itu Oktober. Jadi MUI dengan kantor pos. Dan pos dibayar oleh kita. Jadi langsung, jadi tidak usah bolak-balik nanyain. Pokoknya setidaknya 3 hari kantor pos mengantarkan ke. Anggarannya dari mana Pak Bupati? Dari APBD. Karena Anda kan masuk di akhir tahun, di mana Ya, anggarannya perubahan kan. masih masuk saya. Oh, masih bisa perubahan. Nah, jadi itu walaupun beli nanti ketika Ya. perubahan Pemda sudah berkomunikasi. Saya ini kan pernah memimpin lembaga publik juga, pernah nyarsi. Jadi saya tahu banget melakukan perubahan itu tidak gampang karena anggarannya kan harus diusulkan di setahun sebelumnya, kecuali ada anggaran perubahan Nah, saya tambahkan dari CSR. dari CSR. Upaya itu. Ya. Nah, kemudian misalnya begini. Udah KTP gratis gitu. Sekarang dengan transformasi digital, sekarang dilanjutkan dengan Sila Sidakep. Apa itu? Sistem melayanan kependudukan, aplikasi. Aplikasi. Di KTP lewat handphone saja. Masukkan nik, posting ini. Semua lo handphone. Lewat handphone. Sekarang ini. Iya. Nanti langsung diantar oleh kantor pos ke rumahnya. Jadi nggak usah datang lagi. Semua persyaratan lewat handphone. Aplikasi. Lewat aplikasi. Wow. Namanya Sila Sidakep, akte sama kakak. Termasuk perizinan ada juga. Si IC Mandiri. Sistem izin cetak mandiri. Langsung keluar. Nah, itu untuk pelayanan publik. Yang kedua, sama pelayanan publik, November saya buat sebuah kebijakan dokter layak dawat atau layak dawat 119. Apa itu? Jadi orang Sumedang yang sakit, dia lansia, tidak memiliki kekuatan mobilitas pergi ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ada gawat darurat, tinggal telepon 119. Oke. Nanti tenaga Akan dijemput. medis datang,
memeriksa. Kalau ternyata parah, bawa ambulan, itu gratis. Nah ini awal-awal tidak mudah, Pak Helmi. Kayak layak dapat, saya dapat cari CSR untuk motornya dan sebagainya. Awal-awalnya memang biasanya nyaman, zona nyaman. Sekarang harus ke zona yang kerja keras, kerja cepat. Ya ini yang saya akan bahas nih Pak Bu. Betul. Karena saya banyak saya sekarang banyak bertemu dengan para bupati, saya diundang. Keluarnya begitu, bupatinya mau terbang tetapi mohon maaf SDM-nya, ya kepala dinasnya, itu stafnya tidak bisa gitu. Ya karena memang tidak terbiasa. Bupati kan orang luar ya, Betul. orang luar dari birokrasi. Betul. Apalagi kalau bupatinya itu adalah orang swasta. Betul. Yang cara berpikirnya, speednya beda tuh. Betul. Wah dia waktu janji kampanye keren dong, akan ini akan itu. Begitu masuk dalam birokrasi, aduh. Dan ini apa rumusnya, rahasia Pak Bupati bisa melakukan transformasi yang demikian cepat, melakukan penggeseran orang? Ya, yang saya lakukan adalah konsolidasi birokrasi. Pertama. Jadi bagaimana menyamakan visi, persepsi, gerak dan langkah, dan saya turun tangan. Contoh ketika KTP, ada yang jadi rugi kan, yang biasanya dapat jadi tidak dapat. nggak dapat. Saya datang, kumpulkan semua person dari dinas tersebut. Saya sampaikan kebijakan saya, arahan saya, dan kalau Anda bekerja baik akan kami berikan apresiasi juga. Kalau tidak, tunjangannya. Kalau tidak, out. Seperti itu. Pindah. Seperti itu ya. Tidak ada reward and punishment-nya. Ya. Jadi kami konsultasi birokrasi, datang ke dinas, saya turun langsung ke dinas, kumpulin semuanya. Oke, dari hati ke hati, inilah kebijakan kami. Tapi kami pun tetap akan memberikan kesejahteraan. Karena TPP kami cukup besar juga. Dibanding dengan tetangga, TPP, tunjangan kinerjanya cukup tinggi. Kan udah ada itu. Skornya berapa sih? Skornya 79? Skornya detailnya ya. Detail ya. Cuma yang jelas Tinggi lah. tinggi di antara Garut, Majalengka, Subang. Di seputaran tetangga kita Paling tinggi. Paling tinggi. Ini kan sebenarnya harusnya memotivasi lebih keras bekerja. Terus kemudian yang kedua ketika layak rawat 1 atau 9 itu pada protes puskesmas. Karena kan harus ada yang standby, harus ada yang piket. Saya kumpulkan seluruh puskesmas, saya datang. Langsung dikasih pencerahan sebagainya. Sampai diskusi, dialog. Bapak ada yang ingin jadi lagi 2 kali ya? Ada yang gitu juga. Padahal saya baru jadi 1 bulan 2 bulan. Kau udah mau mikir periode kedua ya? Jadi ketika bupati berbuat baik itu pikirannya ke sana aja. Kalau saya lihat ibadah kata saya, ini baru 2 bulan kok ngomong-ngomong ke depan. Yang jelas saya ini punya janji politik. Iya. Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterakan mereka. Tapi saya potong, seluruh bupati nyalon juga punya janji politik. Masalahnya itu bisa dipenuhi atau tidak. Ini kan masalah akuntabilitas juga. Pak Bu, saya potong lagi Pak Bu. Melakukan itu kan tidak gampang. Saya tanya, berapa orang geser, berapa posisi yang Bapak geser pada saat di awal-awal jadi bupati? Di awal-awal jadi bupati itu, kan pasti ada yang nggak mau dong. Kenapa saya pilih konsolidasi birokrasi? Karena bupati baru 6 bulan setelah itu boleh menggeser. Jadi di aturannya boleh menggeser setelah 6 bulan menjabat. Oh ada aturannya begitu? Iya, makanya konsolidasi kita sadarkan, kita ajak. Jadi diajak dialog, diajak ngobrol, disamperin, dan sampaikan visi misi itu sampai yel-yelnya, semuanya harus paham visi misi. Karena kalau sudah paham kan ada aware, ada kesadaran dan dia mengeksekusi ke depannya. Nah, jadi memang akhirnya saya sudah memberikan sebuah kepastian pada mereka. Saya akan melakukan sistem merit, siapa yang bekerja keras, yang bagus akan naik, yang tidak. Jadi saya sudah berikan itu, ancang-ancang kepada mereka. Setelah 6 bulan Anda bisa melakukan penggeseran. Iya, saya lakukan pergeseran. Atau penonaktifan atau apapun? Enggak, pergeseran. Oh, digeser-geser aja? Geser mana yang kompetensinya mengarah kepada pencapaian visi misi kami. Berapa orang yang digeser? Berapa waktu? Enggak, ini angka ini penting apa Bu? Biar bupati-bupati lain yang melihat menonton itu bahwa memang hampir di awal itu hampir 67%-an lah digeser. 67% dari? 60-70% dari 100% ya, dari eselon 2 itu. Eselon 2 jumlahnya berapa? Eselon 2 26-an, 28. Ada yang terpaksa digrounded?
Enggak, cuma dipindahin ke apa? Tempat yang tidak terlalu Ya. penting untuk mencapai visi misi Pak Dikatakan Bupati. itulah tempat Iyalah. yang orang sudah Bapak sopan menilai. banget sih. Sopan banget ngomongnya. Kalau saya mah belak-belakan aja. Ada yang ke staf ahli Oke. misalnya. Ada yang staf ahli, ada ya. yang ke posisi mana. Yang jelas saya ingin betul-betul yang mendampingi itu betul-betul tracknya sama, gitu, Oke. lintasannya sama. Baik, dan hasilnya udah terlihat sekarang ya. Sumedang take off. Ya, alhamdulillah. Saking hebatnya kemarin Pak Gubernur ya Ridwan Kamil menghibahkan atau mendonasikan dana untuk membangun lebih untuk Sumedang ya. Ya, alhamdulillah. Saya dengar Kang Emil lagi gandrung banget ya dengan Sumedang. Ya, saya bersyukur Kang Emil ini orangnya objektif. Ya. Jadi dia akan memberikan reward bagi daerah yang mungkin di Ya. pandangan beliau ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan dan Sesuai dengan keinginan beliau. Betul. Mendukung Jabar Kahiji. Jabar Kahiji sesuai dengan mungkin frekuensi saya sama pikirannya dengan Pak. Ya, Emil. nyambung ya, satu Nyambung, frekuensi. Ingin membangun sama-sama, kemudian ketika kita dialog, ketika kita Nyambung. menyampaikan usulan, Ya. Pak Emil seringkali, nah saya ingin seperti ini kalau usulan itu jelas. Jadi seperti itu. Tapi masalah ini, pernah saya menyampaikan ya, saya sama Pak Sekda sama Bapeda menyampaikan program. Nah, sampaikan kalau saya memberikan usulan itu, saya menyampaikan dulu yang sudah diberikan, saya pertanggungjawabkan dulu bahwa saya sudah melaksanakan dengan amanah. Ya. Saya tongkrongin karena saya ingin menjaga amanah itu. Baru minta lagi. Baru minta lagi. Kemarin dikasih berapa? Ya lumayan lah. Saya dengar dapat 400 M gitu. Ya, total Pemkab Sumedang 400 M. Katanya 100 M untuk bangun Yang ada tower ya? 100 miliar. Untuk bangun Bangun pariwisata di Jati Gede. Wow. Membangun tower Berbentuk- kujang kembar, kujang sepasang. Kujang. Ada jembatan, ada masjid untuk rest area. Itu 100 miliar. Dan ini yang gambarnya Pak Emil. Iya tahu, saya tahu. Anggarannya dari beliau juga. Iya. Ya alhamdulillah. Dia tuh kalau ngebangun itu kepengen, saya dulu pernah nih, ini cerita, saya Betul, potong betul. aja. Dia kalau desain tuh, ya dia arsitek lah. Betul. Ya kan, saya pernah dulu mau membangun di Bandung gitu, salah satu gedung kesenian. Dia minta desainnya itu dari Zaha Hadid. Zaha Hadid itu arsitek terbaik dunia, gurunya beliau tuh. Jadi desainnya pasti dia pilih. Ini dia bangun sendiri, dia desain sendiri. Alhamdulillah. Jadi monumental. Jadi Pak Emil gini, saya kan suka kalau membangun adalah benchmark ya. Ya, menjadi ikon. Jadi icon seperti Menara Eiffel, Ya. Liberty. Liberty. Jadi ini posisinya kalau Liberty kan di pulau ya, Ya. di laut itu mana. Ini kan pinggir bendungan. 99 meter. Jadi, Tingginya? Tingginya. Wow. Jadi hampir seperti Dan Twin Towers. Twin Towers kujang kembar. Kujang kembar. Seperti itu. Jadi tapi ini sebenarnya ini kompensasi untuk masyarakat Sumedang juga, Pak. Jadi Pak Helmi ya, Sumedang ini spesialis membuat bendungan. Tapi airnya bukan untuk Sumedang. Airnya untuk luar Sumedang. Saya minta begini, orang Sumedang membangun Jati Gede ini merelakan tanahnya. Merelakan hilang mata pencahariannya. Hilang rasa betahnya. Tapi irigasinya bukan untuk Sumedang, tapi untuk bukan untuk Indramayu. Sumedang saja. Bukan untuk Sumedang. Enggak, Sumedang enggak kedapatan irigasinya. Masa? Enggak dapat. Irigasinya itu untuk Indramayu, Cirebon, Kuningan, sebagian Jawa Tengah. Tapi bagi saya gini Pak Gubernur, ke Pak Menteri, bagi saya sebagai Bupati Sumedang tidak masalah. Inilah kontribusi Sumedang untuk NKRI. Yes. Tapi kami tidak ingin menciptakan kemiskinan baru di proyek-proyek strategis nasional. Sementara Jati Gede ini tidak boleh untuk jaring apung. Sepakat saya itu, jangan karena merusak. Yang boleh adalah untuk pariwisata. Pariwisata butuh 3A kan? Ya. Yang sedapatan ilmunya dari Pak Arif Yahya nih. Ya. Pertama aksesibilitas, Ya. jalannya, kedua amenitas, pasumnya, Ya. dan ketiga adalah atraksinya, di branding. Ya. Ada atraksinya City branding. dan sebagainya. Makanya Pak Gubernur memberikan itu sebenarnya kompensasi juga Oke. supaya ekonomi bergerak lewat wisata. Minimal ada atraksi. Betul. Ada sebuah desi baru.